Jangan pernah sekali-kali kita berbuat dolim kepada manusia. Nggak usah dolim yang macam-macam dah. Ngerasani ku dolim loh. Kadang-kadang kita ini kalau sudah terbiasa melakukan satu kemaksiatan sampai lupa kalau itu dolim. Saking biasa nih, sampai kecil nilainya, sampai kecil nilai maksiat di dirinya karena seringnya dia bermaksiat. Tapi kalau orang jarang maksiat, kecil itu adalah besar. Ya. Kalau Anda nyiwir temen nggak pakai salah, nggak ada hak, nyiwir temen, salah apa nggak kira-kira? Salah. Gimana kalau nyiwir presiden? Dalam tanda kutip, gimana kalau nyiwir Allah? Berbuat pelanggaran kepada Tuhan yang menciptakan kita semuanya. Orang yang jarang melakukan maksiat, maka kemaksiatan nggak ada, maksiat kecil, maksiat besar nggak ada, dosa kecil, dosa besar nggak ada, semuanya besar. Kenapa? Li'adhamati haqqillahi ta'ala, karena begitu agungnya hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita penuhi. Tapi orang kalau sudah terbiasa maksiat kecil kadang-kadang dianggapnya biasa, yang lain juga begini Ustaz, wah ada yang lebih parah daripada saya, cuman begini kok, kecil kan di mata dia. Kenapa? Udah terbiasa bagi dirinya, udah terbiasa bagi dirinya. Ngerasani itu dolim, berbohong kepada orang tua itu dolim, membiarkan diri Anda tenggelam dalam kebodohan akan ilmu agama. Yang sudah berkeluarga membiarkan anak istrinya tenggelam dalam kebodohan akan ilmu agama, zalim. Anda ngebut di jalan nggak peduli keselamatan orang lain, zalim. Nggak harus zalim itu pembunuhan, ya itu zalim, tapi mungkin bukan levelnya kita, mungkin ada yang di bawah itu, tapi kita merasa itu bukan zalim. Enggak, itu zalim. Ana zalim illam antakim anil zalim. Aku dolim, kata Allah dalam hadits qudsi, jika aku tidak memberikan hukuman, tidak menyiksa orang yang dolim, aku dolim berarti. Dan Allah, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, Allah itu bukan Tuhan yang dolim, artinya Allah pasti akan adili orang yang dolim, termasuk kita jika kita berbuat dolim, wal iyadu billah min dzalik. Lau kana dzulmu hajaran mulgan fil jannah, kalau seandainya kedoliman itu ada di surga berupa batu yang terlempar ke dalam surga, la kharrabtul jannah bisababi, enggak surga-surgaan cari Gusti Pangeran. Kalau seandainya zalim berupa batu yang terlempar ke dalam surga, nggak pakai surga, aku hancurkan itu surga untuk selamanya. Artinya orang yang zalim nggak mungkin masuk ke dalam surga. Hati-hati. Bolos, Anda dibiayai sama orang tua, apa nggak zalim itu? Yang kuliah hobi ini teater, pengalaman rupanya sih ngomong. Zalim. Ada satu anak, ya umurnya mungkin SMP kelas 3 atau kalau enggak SMA kelas 1, tanya kepada saya, Bib, ngerokok itu hukumnya apa, Bib? Buat antum ini haram. Loh kok buat saya, Bib? Iya jelas dilarang orang tuanya soalnya. Kalau enggak dilarang sama orang tuanya, bolehlah kita kan khilaf ini dan itu. Cuman kalau Anda dilarang sama orang tuanya, yang sunnah jadi haram. Yang sunnah jadi haram kalau dilarang orang tuanya. Sebagaimana sering kita dengar ceritanya Jurej sampai kualat, panjang ceritanya. Di lain kesempatan insya Allah akan saya sampaikan bagaimana pentingnya kita birrul walidain walaupun dalam hal yang sunnah. Kalau kita dilarang untuk melakukan ibadah yang sunnah dalam artian karena ada darurat dalam perintah ibunya, perintah orang tuanya, hal yang penting untuk segera dilakukan, jangan lakukan hal yang sunnah. Bahkan ketika kita sholat boleh untuk diputus sholatnya karena menjawab panggilan daripada orang tua dan memenuhi hajatnya orang tua. Karena meninggalkan sunnah bukan kemaksiatan, tapi meninggalkan panggilan orang tua tanpa ada hal yang darurat. Justru panggilan orang tua itulah yang darurat. Maka kita boleh meninggalkan ibadah yang sunnah dan mengerjakan perkara yang lebih wajib daripada itu, yaitu memenuhi daripada panggilan orang tua. Nah, ini gambaran buat kita. Jangan dianggap dolim. Kita ini kadang-kadang putus silaturahmi, dolim loh putus silaturahmi itu. Nyikut teman di kantor. Paham ya? Nyikut teman di kantor yang sing guyu rupanya tahu kesikut kabeh. Persaingan nggak sehat di pekerjaan, wah dijebak, difitnah, dibongkar aibnya, dipecat. Nah, saya masuk isi tempatnya. Maki sandalnya teman nggak pakai izin. Apa bukan dolim? Sandalku larang, Bib. Kate wudhu kena banyu, kulit rusak, eman. Terus bu sandalnya sopo jepit lau murah, Bib. Tak gawe ya. Yang punya bingung loh. Coba iki sandal kok moro teles gini, gawe malih risih, gawe malih gak enak. Siapa make ini? Kan dia
bertanya-tanya, nggak ridho, hati-hati. Ghosab itu dosa kecil, tapi karena dianggap dosa kecil jadi dosa besar. Kita duduk di atas motornya orang lain, duduk, mboy wae sapa wis, mas yo, duduk di atas sepeda motornya orang lain yang kita nggak tahu punyanya siapa, dia ridho atau enggak. Itu ada pembahasan dalam syariat, bukan nggak ada yang terlepas daripada syariat Nabi Muhammad, nggak ada yang terlepas. Iki kaono hukumnya dari kitab iki kaono, nggak ada, semuanya ada. Al yauma akmaltu lakum dinakum, agama Islam agama yang sempurna, seperti Al-Habib Muhammad tadi bilang. Iya. Apa tadi itu? Saya streaming tadi ini. Kutu kasyaf, pakai jari tadi itu apa? Garuk-garuk ketika sholat. Itu loh ada. Maaf, kita buang air besar diatur sama Nabi Muhammad. Lah mau sok lungguh di sepeda wong nggak diatur sama Kanjeng Nabi Muhammad. Dolim itu kadang-kadang yang remeh-remeh nih yang kita kesandung itu kadang-kadang ya lebih sakit daripada orang ketatap. Pemelek kesandung pas tidak jentik bisa. Lek langsung lungguh geblak sampean. Ketatap loro, cuman kadang-kadang nggak seberapa sakit. Cepet sadar, malu. Cuman kalau sudah kesandung jentik, Allahu Akbar, loro temenan. Lek gak percaya cobaan. Lumayan sakit. Kita ini jangan, saya nggak bunuh, Beb. Saya nggak, naudzubillah, merkosa, Beb. Saya nggak begal, Beb. Saya nggak ngerampok. Iya, memangnya dolim cuma itu tok. Memangnya dolim cuma itu tok. Nemu uang di jalan diambil, rezeki, alhamdulillah. Itu korupsi kelas jalanan cuman. Jadi ada tikus kantor, ada tikus jalanan. Hati-hati di tikus jalanan ini. Alhamdulillah rezeki. Hati-hati, itu dibahas bab luqata. Nggak ada yang terlewat dari syariat, itu nggak ada.